Kalau kita sudah bisa memahami Allah yang nyata, Allah yang tidak nyata, semua di balik yang nyata ada Dia sang keberadaan. Tujuan kita datang ke semesta ini karena Allah menyatakan wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Aku yang awal, aku yang akhir. Kalau Allah mengatakan aku yang awal, aku yang akhir, pahamilah bahwa sesungguhnya beliau sedang mengatakan bahwa beliau tidak berawal, tidak berakhir. Itu sebabnya ya, umat Islam ketika tawaf itu membuat geometri lingkaran. Karena membuat lingkaran itu berarti berawal dari suatu titik dan berakhir di titik yang sama. Kalau kita berhasil membuat lingkaran yang sempurna dengan mempertahankan jari-jari, bahkan titik awal dan titik akhir setelah bertemu tidak ada lagi. Itulah yang disebut dengan tidak berawal, tidak berakhir. Dan Allah menyatakan aku juga yang nyata, aku juga yang tidak nyata. Jadi yang nyata Dia, yang tidak nyata juga Dia. Lalu diikatlah pernyataan itu dengan kalimat La ilaha illallah. Jadi La ilaha illallah sering diterjemahkan tiada Tuhan selain Allah. Apakah itu betul? Betul. Tetapi ada yang lebih tajam lagi, energinya lebih dahsyat lagi. La ilaha illallah, arti yang sebenarnya adalah yang mana yang bukan Allah. Karena yang nyata Dia, yang tidak nyata juga Dia. Yang mana yang bukan Dia? Karena semuanya adalah Dia. Karena ketika kalimat La ilaha illallah dibawa ke dalam kehidupan, itu akan menjadi juru selamat kehidupan kita. Saat kita memberi, kalau kita tidak sadar dengan kalimat itu, maka kita merasa seakan-akan kita telah berjasa melakukan sebuah pemberian. Lalu kalau kita memberi, berarti ada yang diberi. Dan kita sering merengek-rengek agar yang diberi memberikan rasa hormat yang dalam kepada kita. Karena kita merasa kalau kita sudah memberi. Padahal sesungguhnya yang memberi adalah Dia, yang diberi juga adalah Dia. Tidak ada bahkan pemberian itu. Saya sering mengajarkan bahwa sesungguhnya setiap pemberian yang kita lakukan pada siapapun, tidak ada pemberian buat orang lain. Karena semua pemberian akan kembali kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu saya mengajarkan bagaimana cara kita berterima kasih, terutama pada orang-orang yang bersedia untuk menerima pemberian kita. Kalau tidak ada mereka, tidak ada pemberian. Kalau tidak ada mereka, tidak ada kebaikan. Jadi kalau ada orang antri pada saat kita membagikan sembako, jangan suruh mereka yang antri berterima kasih kepada kita yang memberi. Berterima kasihlah kita kepada mereka, karena kita tidak akan bisa berbuat kebaikan sebanyak apapun harta kita kalau tidak ada mereka yang bisa menerima kebaikan kita. Karena selama ini semuanya serba terbalik, karena keterbalikan pola pikir kita sendiri. Karena memang kita diajarkan untuk berpikir terbalik semacam itu oleh lingkungan di mana kita tinggal. Karena kita hidup di dunia di mana orang-orang yang berkesadaran semakin hari semakin sirna. Dan orang-orang yang tidak berkesadaran jumlahnya semakin banyak. Oleh karena itu suhu bumi terus meningkat. Karena suhu emosi setiap orang pun tidak terkendali. Jiwa-jiwa yang kotor, pikiran-pikiran yang tercela, sedemikian merajalela berkembang di semesta ini. Oleh karena itu para sahabatku yang dirahmati Allah, izinkan hari ini saya berbicara sesuatu yang mungkin akan mengagetkan, mungkin akan mengejutkan. Karena saya akan menggunakan standar-standar yang berbeda. Tetapi seperti biasa saya akan menggunakan pendekatan saintifik, saya akan menggunakan pendekatan ilmiah supaya semuanya bisa dibuktikan baik secara dalil, secara nalar, juga disertai dengan bukti-bukti yang nyata yang sesungguhnya kita sendiri sudah mengalaminya. Oleh karena itu pada hari ini saya akan berbicara lebih fokus lagi dengan tema cara mencapai kesucian.
Dan beruntung sekali para sahabat yang hadir di tempat ini, semoga bukan sekedar mengoleksi pengetahuan tentang cara mencapai kesucian, tetapi kita semua juga menjadi para pelaku yang bisa berhasil menyucikan diri kita. Kalau saya berpikir cara, berarti saya berpikir tentang metode. Kalau saya berpikir metode, berarti berpikir tentang bagaimana. Kalau berpikir tentang bagaimana, berarti saya akan berbicara tentang tata urutan untuk mencapainya. Itu yang pertama. Kalau saya mengatakan kata kerja mencapai, berarti harus ada yang dicapai. Harus ada sebuah pencapaian. Apa yang mau kita capai? Yaitu kesucian. Kesucian itu sudah menjadi kata benda dari kata dasar suci. Jadi kalau kesucian itu sudah jadi kata benda dari kata dasar suci. Nah, kata dasar suci ini sudah dikenali dalam hidup kita. Karena setiap hari kalian bersuci. Suka bersuci? Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Ya, pokoknya menggunakan air seperti yang sering digunakan untuk berwudu, gitu. Jadi berwudu itu apa? Nah, jadi wudu itu bahasa Arab. Arti yang sebenarnya bukan bersuci. Wudu itu artinya adalah berpisah. Makanya wudu dulu baru sholat. Siapa yang sukses berpisah dengan yang selain Allah, maka dia akan bisa menyatu dengan Allah. Jadi kita sering gagal menyatu dengan dia karena kita belum sukses berpisah dengan yang selain dia. Akibatnya apa? Akibatnya sholat sebatas ritual saja. Hanya bangga kalau kita sudah sholat. Dan bangga karena kita sudah menggugurkan kewajiban kita. Dan setelah itu kita tidak pernah melakukan refleksi diri apa yang dicapai setelah kita sholat. Padahal di Quran jelas sekali, aqimis sholah, inna sholat tanha anil fahsa wal munkar. Dirikanlah sholat. Sholat adalah instrumen, sholat adalah sarana, sholat adalah metode, sholat adalah cara untuk mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Loh, menjadi lucu ya, ada yang rajin sholat tapi rajin juga melakukan tindakan-tindakan yang keji. Bahkan tidak berperasaan menyakiti orang lain. Bahkan tidak berperasaan ketika orang lain kesusahan. Dia merasa bangga dengan sholatnya, padahal sesungguhnya inti sari sholat adalah akhlak. Akhlak dilihat dari kemampuan seseorang memperlakukan orang lain. Nah, itu yang akan menjadi kajian kita hari ini. Semoga kita mengerti dengan yang dikaji pada kesempatan yang penuh berkah. Baik ya. Kalau wudhu itu dikatakan bersuci, itu juga iya, tidak ada yang salah di situ. Tetapi kalau wudhu sebatas fisik, sebatas physical body, tidak menyentuh ya aspek-aspek body yang lain, nah itu yang menyebabkan kita tidak pernah sadar bahwa sesungguhnya kesucian yang dimaksud oleh kita mungkin hanya sebatas angan-angan pikiran kita sendiri. Baik, saya akan menggunakan sebuah riset yang dilakukan oleh seorang psikolog yang sangat luar biasa, namanya Dr. Dietrich ya Klinghardt. Beliau itu membuat 5 level body ya, yang kemudian digunakan sebagai 5 level untuk mencapai kesehatan atau penyembuhan. Jadi yang pertama adalah physical body. Jadi tubuh fisik ya, tubuh fisik berarti tubuh luar yang kelihatan secara material. Yang kedua adalah energy body ya. Jadi tubuh energi. Yang ketiga adalah mental body. Jadi tubuh mental. Yang keempat adalah intuitive body, tubuh intuisi, dan yang kelima adalah spirit body. Jadi tubuh spirit. Nah, kalau berdasarkan 5 klasifikasi tubuh yang ada pada diri manusia, berdasarkan versinya Dietrich Klinghardt ini, berarti sesungguhnya kalaupun kita sudah sukses menyucikan tubuh kita, berarti baru 1/5 dari proses penyucian diri.
Jangan buru-buru mengklaim kalau diri kita sudah suci. Karena kalau suci itu baru di aspek body, ya di aspek luar, di aspek tubuh, sebetulnya kita baru 1/5 proses penyucian. Bahkan sebetulnya kalau mau jujur ya, tubuh ini setelah diwudukan dengan air seperti yang sering kita lakukan secara syar'i, tetapi tidak melibatkan aspek hakikat, tidak melibatkan aspek ma'rifat, tidak melibatkan aspek torikatnya, apa yang terjadi? Toh sebetulnya di dalam tubuh kita juga masih tersimpan sesuatu yang kotor. Bukankah air kencing pun tertinggal di dalam? Bukankah sebetulnya yang membuat WC kita kotor itu kan tubuh kita? Kita sering teriak-teriak, aduh WC ini bau sekali. Lupa bahwa sebetulnya kata WC, lu sendiri kan yang membuat gue bau, kata WC. Jadi seakan-akan WC itu bau karena WC. Padahal sebetulnya WC itu asalnya suci. WC asalnya bersih, menjadi kotor karena tubuh kita. Jadi sebetulnya tubuh kita ini memang sangat menjijikan ya, kalau dibongkar sampai ke dalam-dalamnya. Jadi sebetulnya orang-orang yang sok suci, merasa sudah suci karena sudah menyucikan tubuhnya, tolong perhatikan. Karena tubuh kita ada 5. Kalaupun itu sudah sukses disucikan, itu baru 1/5 dari proses penyucian. Bisa dimengerti ya? Oke, baik. Kalau begitu pertanyaannya, apakah orang-orang suci itu bisa dideteksi dari aspek body? Dari aspek body, physical body? Dari aspek tubuh fisik? Ya tentu saja menjadi sangat sulit ya. Kan sekarang ini banyak sekali ya yang sok suci kemudian menggunakan seakan-akan bajunya adalah baju suci. Karena semua yang bersifat kelihatan secara material dengan mata lahir itu semuanya juga bisa termasuk pada kelompok pencitraan. Sulit untuk mengukur itu. Ya. Apakah orang yang pakai baju putih ya, jubah putih, serba putih itu suci? Kalau menggunakan baju yang serba putih itu suci, berarti cara menyucikan diri gampang. Pergi aja ke pasar baru, bawa uang 150.000, beli baju serba putih, ya, pecinya putih, sorbanya putih, kemudian jubahnya putih, sampai sepatu-sepatunya, sandalnya putih. Wah, begitu pakai baju yang serba putih, suci, gitu. Jadi tidak bisa kesucian seseorang itu diukur dari aspek fisik saja. Karena kita harus melihat kesucian itu dari 5 aspek. Pertama physical body, yang kedua energy body, yang ketiga mental body, yang keempat intuitive body, dan yang kelima adalah spirit body. Nah kalau keseluruhan ini ya sudah kita perhatikan nanti, baru kita akan bisa mengatakan, oh sebetulnya saya paling tidak ya ada kegeeran sedikit kalau saya sudah mencapai kesucian. Dan nanti kita tes. Karena kesucian itu harus dites. Gimana cara ngetesnya? Gampang sekali. Kalau nanti sudah tahu suci itu apa. Nah kalau belum tahu suci itu apa kan susah ngetesnya. Betul nggak? Nah oleh karena itu buang semua ya persepsi tentang kata suci yang selama ini ada di kepala kita. Bisa jadi itu adalah keliru. Bisa jadi itu tidak bersesuaian dengan ya apa yang dimaksud oleh kitab-kitab suci, bisa jadi. Ya, oleh karena itu saya akan masuk dulu pada Quran surat Asy-Syam. Surat Asy-Syam ya, surat tentang matahari, surat yang ke-91 ayat 7 sampai 10. Jadi judulnya saja sudah Asy-Syam. Jadi surat tentang matahari. Nah, kalau berbicara matahari di Quran, hati-hati ya. Karena matahari ini kalau di Quran pasti matahari ruhani. Kalau di Quran ada kata-kata matahari, pasti matahari ruhani, bukan matahari jasmani, bukan matahari fisik. Karena Quran ini kan mengarahkan kita pada aspek spirit. Jadi kata matahari pun bukan matahari secara fisik. Oleh karena itu jangan heran kalau para leluhur kita ya bisa mencapai ya ketinggian spiritual, mencapai puncak kesadaran disimbolkan dengan mencapai matahari.
Nabi Ibrahim misalnya di Quran, ini berulang-ulang saya sampaikan. Saat beliau mencari jati diri tentang siapa aku, dan beliau pertama kali yang beliau saksikan adalah bintang. Setelah itu menyaksikan bulan, setelah itu menyaksikan matahari. Saya dulu ya, karena dangkal pemikiran saya, begitu mendengar kata Jepang, bangsa Jepang, karena diajarkan dari kecil ya, bendera Jepang itu kan warna dasarnya apa? Putih. Kemudian di tengahnya ada matahari. Betul? Merah kan? Gak kotak, tapi bulat. Karena bulat ini selalu aja disebut mandala. Bulat itu selalu disebut dengan kesempurnaan. Makanya tidak ada ban yang kotak. Karena kalau ban kotak, ya diam terus. Tapi ketika ban itu dibuat lingkaran, maka dia dinamis, terus dinamis. Ban itu berputar dengan kecepatan sekian, ya, rotasi per menit. Itu bisa mengantarkan kita ke Surabaya, bisa mengantarkan kita ke Lampung, bisa mengantarkan kita ke Medan, bisa mengantarkan kita ke Aceh. Terus putar saja. Itu karena lingkaran. Makanya lingkaran itu selalu menjadi lambang spiritual. Karena lingkaran itu dinamis, ya. Apalagi kalau kita tahu luas lingkaran 22/7 kali jari-jari. Itu bahasa spiritual semua. 22 juga Quran surat Al-Hajj, kan spiritual perjalanan haji. 7 juga lambang dari haji. 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, 7 batu melempar jumroh. Jari-jari juga lambang spiritual. Karena Allah meletakkan namanya di sini. Ini alif, ini lam, ini ha. Ini alif, ini lam, ini ha. Keren banget. Makanya Allah bilang, yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah ada pada kamu. Tangan siapa sesungguhnya ini? Tangan Allah. Kalau ini tangan Allah, berarti untuk apa tangan ini diserahkan Allah kepada kita? Satu tujuan Allah, untuk menyenangkan Allah. Pertanyaannya, sudahkah tangan ini digunakan untuk menyenangkan Dia? Sederhana kan sebetulnya. Ya? Wah, orang Jepang itu menyembah matahari. Saya dari dulu nggak yakin kalau sekelas mereka yang cerdas, yang tinggi kesadarannya, yang negaranya bersih, yang hidupnya sudah tertib, yang cara makanannya aja udah sehat, masa sebodoh itu menyembah matahari. Ternyata kuil yang ada di Jepang namanya kuil Nara. Saya selidiki itu, dari mana itu kok nama kuilnya Nara? Ternyata Nara itu asli, itu bahasa Nusantara sebetulnya. Karena Jepang pernah menjajah kita. Na itu kan sebetulnya api. Ra itu artinya cahaya. Jadi na itu api, ra cahaya. Dan tidak ada cahaya kalau tidak ada api. Jadi na dan ra harus ada dua-duanya. Nama kuilnya aja Nara. Dan ra itu kan sebetulnya bahasa Nusantara. Bendera, ra. Negara, ra. Tentara, ra. Nusantara, ra. Ternyata ra itu artinya adalah cahaya. Makanya ada daerah namanya Parahyang. Pa itu juga bahasa Nusantara. Artinya adalah tempat, ruang. Ra itu artinya cahaya. Hyang itu adalah mereka yang sudah mencapai ketinggian. Jadi Parahyang, tempat para leluhur yang sudah mencapai ra. Ra itu cahaya. Makanya Sunda, kebanyakan orang menganggap Sunda itu seakan-akan adalah nama suku. Padahal dulu Sunda dari kata Sunada. Jadi ada lagi di situ. Ada su itu artinya abadi, na tadi apa? Api, da itu besar. Jadi Sunada itu adalah api abadi yang besar.
Jadi sebetulnya leluhur kita sendiri itu disebut bangsa matahari. Tetapi bukan bangsa yang menyembah matahari itu. Bangsa yang sudah mencapai pencerahan. Bangsa yang sudah tahu hakikat dari matahari. Maka di Quran dikatakan Robul Masyriqain Warobul Maghribain. Kan matahari ada dua. Satu matahari yang jasmani, satu matahari yang rohani. Beruntung yang sudah menemukan dua-duanya. Ya. Makanya ajaran leluhur kita namanya Sunadayana. Jadi yana itu jalan sebetulnya. Asli bahasa Nusantara. Sunadayana itu jalan untuk mencapai api abadi yang besar. Sebagai sumber awal dari kehidupan. Itu yang kemudian di Quran disebut cahaya di atas cahaya. Itu yang disebut dengan nur ala nur. Dan itu ajaran semua para suci, para guru, para mursyid, para sunan, para wali, para rasul. Sunadayana, Sunadayana, dibacanya agak cepat. Sundayana, 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 jadi Sundai, 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 jadi Sandai. Makanya sun itu jadi matahari. Day itu hari. Sunday hari matahari. Kapan hari matahari? Ahad. Makanya di sana ada jabal namanya Jabal Ahad. Kita sering menyebutnya Jabal Uhud. Jabal itu gunung, Ahad itu menyatu. Jabal Uhud, gunung tempat menyatu. Di mana Nabi Muhammad menyatu? Di Sidratil Muntaha, di puncak kesadaran. Berarti puncak kesadaran adalah gunung, tempat menyatu. Oh, keren banget. Ahad. Bahasa Inggrisnya apa? Sunday. Kan dari Sunda, Yana itu. Keren itu. Kalau kita belajar etimologi itu ketemu titik temunya itu. Loh kenapa minggu disebut Ahad? Ahad itu kan satu. Jadi ketika kita menyaksikan matahari ruhani pada diri kita, di situ terjadi Ahad. Ahad, Ahad, Ahad. Jadi tauhid. Kita tahunya tauhid, ilmu mengesahkan Tuhan. Pada tauhid yang diajarkan pada leluhur kita, ilmu tentang mengesah dengan Tuhan. Mengesah dengan Tuhan Ahad. Mengesah dengan Tuhan ya Jumaah, Jumaah, Jumaah. Berjamaah. Berjamaah itu berarti ngumpul kita dengan Tuhan. Sahabat lain melakukan kebaktian hari Minggu. Jadi jangan mengatakan sekali-kali bahwa ya hari yang paling suci adalah hari ini, hari yang lain gak suci. Oh, saya beribadah di hari yang paling suci. Nah, orang lain sayang sekali ya mereka ibadahnya bukan di hari suci. Ini masalah pengertian. Semua hari ya suci. Semua hari ya bagus. Tidak ada hari suci, tidak ada minggu suci, tidak ada bulan suci. Semua ya suci, tergantung sudut pandang kita. Paham? Jadi Quran surat Asy-Syams itu cerita apa? Cerita matahari. Wasyamsi waduhaha. Demi matahari. Loh, demi matahari? Matahari yang mana? Karena di Quran banyak sekali demi yang semacam itu. Demi matahari, demi bulan, demi bintang. Banyak sekali. Saya kasih tahu ya. Semuanya cuma satu kok. Demi Allah yang berada di baliknya. Gitu. Makanya kalau kita sudah bisa memahami Allah yang nyata, Allah yang tidak nyata, semua di balik yang nyata ada Dia sang keberadaan.